Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 17 November 2024. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di tempat ini. Dan jika Bapak Ibu memerlukan informasi tentang pelayanan GKI Pamanukan, silakan menghubungi Majelis Jemaat atau Penatua Jimmy Situmorang. Berikutnya, pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung dan Cipasar. Dalam rangka pertukaran pengkhotbah seklasis Bandung dan Cipasar, Minggu 17 November 2024, kebaktian Pamanukan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daud Solihin dari GKI Kebonjati, sedangkan Penatua Yosafat Prasandahanario melayani di GKI Pasir Koja. Berikutnya Biston pagi diselenggarakan Rabu 20 November 2024 pukul 5.30, tempat di gereja dipimpin Penatua Kristianto. Untuk itu kami mengundang kehadiran jemaat dan simpatisan. Berikutnya kebaktian rumah tangga. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan Kamis 21 November 2024 pukul 7. Penyelenggara keluarga Ibu Lim Lanteng, tempat di gereja dipimpin Penatua Kristianto, liturgosnya Ibu Evi Sihombing. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran jemaat dan simpatisan pada kebaktian tersebut. Berikutnya persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 7 bertempat di gereja, maka diharapkan kehadiran para GSM pada persiapan tersebut. Persidangan majelis jemaat diadakan Minggu 24 November 2024 pukul 12, tempat di gereja. Maka jika ada usul dan saran dari Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan menyampaikan secara tertulis sebelum PMJ dimulai. Panitia nominasi sehubungan dengan akan diadakan pemilihan penatua periode 2025-2028 telah dibentuk panitia nominasi yang susunannya sebagai berikut. Penasehat Pendeta Yosafat Simatupang, Ketua Penatua Heni Huta Barat, Sekretaris Penatua Jimmy Situmorang, anggota Penatua Yosafat, Penatua Mastiar, Penatua Jenny, Penatua MC Anturi, dan Penatua Ujakma. Berikutnya diberitahukan bahwa anggaran untuk Natal tahun 2024 Majelis Jemaat telah menentukan sebanyak 16 juta rupiah dan sudah masuk 2.155.000 rupiah dan kurang 13.845.000 rupiah. Untuk itu telah disediakan amplop persembahan Natal di depan pintu. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut. Penambahan daya listrik, biaya yang dibutuhkan 11 juta dan yang sudah masuk 5.530, kekurangan 5.470.000 rupiah. Penjualan aset Cikampek. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian diberitahukan bahwa GKI Cimahi berencana menjual asetnya berupa tanah dan bangunan yang berada di Cikampek. Bagi Bapak Ibu yang serius dan berminat, silakan menghubungi tim yang tercantum dalam e-flyer, yaitu bisa menghubungi juga Penatua Jimmy Situmorang untuk kejelasan mendapat informasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Berikutnya persembahan yang masuk, Bapak Ibu bisa baca dan di Wartas juga ada. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas minggu-minggu berikutnya agar bisa mempersiapkan diri. Hai Sobri, Sobat NKRI, jangan lupa ya, tahun ini digelar Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah 27 November 2024. Pilkada serentak dilakukan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Kita akan
akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakilnya. Sobri, hanya di pilkada, calon pemimpin selain diusung partai politik juga bisa lewat jalur independen. Siapapun mereka, pastikan kita cek rekam jejaknya, cari tahu program yang ditawarkan, dan say no bila ada politik uang. Ingat, pilkada juga penting karena 1. Pemimpin daerahlah yang membuat kebijakan dan program yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita. 2. Kita adalah penentu bagaimana nasib kota, kabupaten, dan provinsi kita 5 tahun mendatang. 3. Satu suara berharga. Pastikan kita nyoblos pemimpin yang setia pada Pancasila, UUD 45, dan NKRI. Pastikan nama kita ada di DPT atau daftar pemilih tetap yang bisa dicek di situs kpu.go.id. Pastikan kita nyoblos di Pilkada serentak 27 November 2024. Yuk, ayo kita nyoblos. Pilkada sama pentingnya. Suara kita berharga. Dipersembahkan oleh Sekian warta jemaat hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari memasuki ibadah ini dengan bersukacita. Mari bersama membaca Mazmur 66 ayat 1 hingga yang keempat secara bergantian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakan kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Amin. Kita sambut dengan pujian, hai mari sembah.
Kebaktian kita ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu ini adalah segala kemegahan akan runtuh, yang akan mengajak kita untuk menyadari bahwa segala kemegahan di dunia ini akan runtuh pada waktunya. Oleh karena itu kita akan belajar untuk hidup dalam kewaspadaan, ketenangan dan ketekunan di dalam kesiapan diri menghadapi situasi yang sulit yang terjadi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat yang terkasih, perlu kita sadari bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita sering gagal mewujudkan kasih Allah kepada sesama dan alam semesta. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kita di hadapan Tuhan di dalam doa dan pengakuan dosa. Dalam keterbatasan kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tolong kami untuk dapat memaknai kasih pengampunan-Mu, agar kami dapat menjadi ciptaan yang senantiasa dapat membarui diri sebagaimana Kristus kami mengajar. Amin. Allah Bapa di sorga maha tinggi,
Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Maka bagi saudara yang sedang sungguh-sungguh menyesali dosa dan berkenan membuka hati bagi Dia, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan beserta kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa perjalanan keimanan kami akan mulai memasuki suatu siklus pergantian tahun. Perjalanan siarah iman menuju tahun yang baru. Minggu depan kami akan memasuki pemahaman dan perayaan Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kami. Dan sebelum memasuki minggu depan, minggu ini, Engkau mengajar melalui firman Tuhan tentang bagaimana kami hidup memelihara kehidupan beriman kami dalam kesetiaan kepada Tuhan. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan, godaan,
Biarlah melalui firman Tuhan Kau mengajarkan kami untuk selalu setia. Bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mengatakan, tetapi melakukan apa yang kami katakan. Mengerjakan apa yang kami yakini sebagai bagian dalam komitmen kami selaku pengikut Kristus. Tetapi juga yang percaya bahwa apa yang kami yakini adalah sebagai sebuah kebenaran yang mutlak, absolut, tetapi yang membawa kami untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami. Oleh karena itu, Allah Bapa, kami tidak bisa untuk melakukan firman Tuhan ini sendiri. Engkaulah yang memuatkan kami. Engkau yang memberi arah di dalam dan melalui firman Tuhan. Engkau yang membimbing kami. Engkau yang mengangkat kami manakala kami jatuh, dan yang menghibur kami pada saat kami gagal ataupun kami bimbang dan ragu. Kami percaya bahwa seluruh proses pemberitaan firman Tuhan sampai menjadi firman yang kami hidupi di dalam kehidupan kami hanya karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Bacaan pertama dari Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang untuk tetap selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 16 secara berbalasan. Puja
pialaku, Kau sendiri meneguhkan yang jadi milikmu. Salib pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Kau tunjukkan padaku satu jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Bacaan kedua dari surat Ibrani 10 ayat yang 11 hingga yang ke-25. Bacaan kedua dari surat Ibrani 10 ayat yang 11 hingga yang ke-25. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka yang waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semua itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita
telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang besar itu? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya secara pribadi kepadanya, "Katakanlah kepada kami, kapan itu akan terjadi? Dan apakah tandanya apabila semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semuanya itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita adalah punya tema segala kemegahan akan runtuh. Bapak Ibu Saudara, saya punya suatu kesempatan, slide yang berikut. Slide yang berikut. Next, ya. Kalau nggak di itu saya udah kasih. Nah, ini saudara. Minggu lalu saya ada di situ. Minggu lalu saya di IKN menemani istri saya dengan seorang rekan juga yang melayani membina 2 buah gereja di Samarinda. Ya, selama sekitar 10 hari di Samarinda. Dan hari Sabtu Minggu libur gitu ya. Dan ngapain liburan? Ya udah, kita jalan ke IKN. Wah, saudara, sangat indah. Walaupun sangat panas. Karena tanah di Kalimantan Timur adalah tanah di atas batu bara. Ya kan, emas hitam. Jadi panasnya mungkin ya lebih panas dari Pamanukan, saudara, karena ya tanahnya bukan tanah tapi batu bara gitu ya, jadi berjalan di atas batu bara
orang-orang di sana itu. Saudara, megah sekali, indah sekali, ya. Dan saya bangga bisa ada di sana gitu ya. Ya, satu momen, satu peristiwa yang saya anggap itu membanggakan, punya kesempatan ke sana, saudara-saudara. Tetapi mungkin bagi saudara-saudara yang lain, adakah momen-momen tertentu, pencapaian-pencapaian tertentu dalam kehidupan saudara-saudara yang merasa dan membuat saudara-saudara merasa bangga? Ya, ada Bu ya. Momen apa Bu kalau boleh ceritakan? Satu aja. Saya juga satu kok Bu. Mau slide-nya banyak Bu. Apa Bu kalau boleh diceritakan? Oh, ya merantau begitu ya. Di sini susah dan sebagainya, tetapi ketangguhan, kegigihan, tentu doa juga, beribadah juga, ya. Akhirnya pulang bisa mencapai dan di sana kita bisa mendorong, membantu, menginspirasi juga orang-orang di sana, saudara-saudara kita di sana begitu ya. Nah, saudara, tentu setiap orang punya pencapaian yang bisa membanggakan. Dan momen itu membuat kita semangat. Ya. Membuat kita mengatakan, dulu aku aja bisa kok. Ya. Ibu pernah susah, pernah sengsara, pernah menderita, tetapi dilakoni, ditekuni satu-satu, diperjuangkan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi itu uang. Sedikit lama-lama jadi bukit, itu tabungan gitu ya. Tapi nilai iman kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita kerjakan nilai iman kita, kesabaran, ketekunan, semua itu ternyata akan ada hasilnya, ya. Nah, saudara, tetapi kita tahu bahwa kita tinggal di dalam dunia yang sementara. Apa yang kita pakai, jas ini, udah berapa tahun ya jas ini saya pakai ya? 10 tahun. Apa yang kita pakai tentu akan ada masanya, ya. Dulu bagus, dulu indah, sekarang sudah mulai luntur, sudah mulai dan sebagainya gitu ya. Ya. Dulu Pak Daud masih muda, rambutnya masih gondrong dulu mah, sekarang udah tuir. Saya membiasakan diri lagi dengan sebutan emeritus. Karena belum biasa, jadi harus membiasakan diri. Ya. Tidak ada orang yang mau terus menerus awet muda, nggak ada. Apa yang kita banggakan saudara-saudara pada satu saat akan lenyap juga, akan hilang juga. Namanya kefanaan. Kita hidup tinggal di dalam kefanaan. Tetapi yang menarik adalah di tengah-tengah kefanaan, kesementaraan hidup, Tuhan memberikan momen-momen tertentu yang membuat kita bangga, yang membuat kita bisa merasa bersyukur karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saya melihat contoh lain, slide yang berikut, next. Ini bagi generasi milenial, generasi yang internet belum tentu mengingat ini. Ya. Dulu kita punya kerajaan. Ketika Nusantara atau Indonesia belum ada, ya, Nusantara, dan ada kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan yang besar pada waktu itu di daerah Sumatera Selatan, ya.
Sungai Musi dan dekat-dekat seperti itu sekarang ini. Kerajaan Sriwijaya itu ada abad 7 sampai abad ke-14. 7 abad. Dan kerajaan ini didirikan oleh Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa dan mencapai keemasannya pada beberapa peristiwa, beberapa raja memerintah. Kerajaan itu mempunyai armada laut yang luar biasa, berdagang sampai ke India dan ke China waktu itu, saudara. Jalur perdagangan mereka, ya. Dan karena usaha berdagang seperti itu, maka Sriwijaya besar. Tetapi next berikut, slide berikut, kita akan melihat slide berikut, next. Di situ ada, ternyata kita lihat ada kehancuran. Tidak ada lagi orang-orang yang sekarang mengingat. Mungkin ketika dimunculkan, oh baru ingat, oh iya dulu kita punya Sriwijaya. Kemana sekarang? Hancur, saudara. Kenapa hancur? Karena ternyata Kerajaan Sriwijaya toh tidak menjadi sebuah kerajaan yang sendiri. Ada perdagangan dengan bangsa-bangsa lain, ada kerajaan-kerajaan lain yang rupanya juga karena kepentingan politik, kedaulatan, ternyata tetangga-tetangga itu tidak ramah, tidak lagi bersahabat dengan Sriwijaya. Faktor yang kedua adalah ada serbuan atau penyerangan dari sebuah kerajaan di India Selatan yang bernama Chola Mandala. Yang ketiga, ada ekspansi dari kerajaan Singosari. Kehilangan mitra dagang penting menyebabkan kebangkrutan tentu ya, ekonomi dan kemakmuran. Yang keenam, ada gangguan keamanan jalur perdagangan dan akibatnya hilangnya dominasi atau penguasaan di dalam perdagangan laut yang dulu pernah membantu kemakmuran atau daya makmur dari kerajaan Sriwijaya. 7 abad, saudara, kerajaan itu ada. Bukan masa yang sebentar, masa yang lama, panjang sekali, 700 tahun. Tetapi toh sekarang punah. Saudara, mari kita kembali pada apa yang dikatakan oleh Yesus ketika seorang muridnya bertanya kepadanya, Guru, lihatlah betapa besarnya batu-batu itu, betapa megahnya gedung-gedung itu. Apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya adalah Bait Allah. Ya, ini Bait Allah yang kedua. Bait Allah pertama itu dibangun oleh Raja Salomo ya. Nah, lalu Yesus berkata, kau lihat gedung-gedung yang besar ini, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi yang tinggal, yang sisa itu yang sebelah kanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang lihat itu. Yang kiri ya, kanan ini ya. Saya kanan. Cuma tinggal segitu temboknya. Ya, tentu ada beberapa reruntuhan lain. Tetapi bukan lagi sebuah bangunan megah. Bukan lagi sebuah bangunan di mana orang-orang berkerumun, berkumpul bersama, beribadah, memuji Tuhan bersama-sama. Enggak ada lagi orang-orang itu. Tidak ada lagi tempat suasana yang sama karena Bait Allah dirubuhkan tahun 70 Masehi oleh Kaisar
Romawi yang kejam dan bernama Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero mengkambing hitamkan orang-orang Kristen sebagai yang membakar dan menghancurkan tembok atau bait Allah Yerusalem itu. Padahal Roma sendiri yang menghancurkan. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Yesus, saudara? Pada kesempatan percakapan Yesus dengan 4 murid yang lain yang di atas bukit Zaitun menghadap bait Allah, Yesus mengajak mereka untuk melihat bukan gedung, bukan bangunan yang megah yang nantinya hancur, tetapi kehancuran itu juga sudah ada pada orang-orang yang memelihara dan bertanggung jawab di dalam gedung bangunan yang besar itu. Siapa mereka? Mereka adalah pemimpin-pemimpin umat bait Allah. Saudara, bangunan itu kokoh dan megah. Bahkan dikatakan secara sengaja Herodes melapisi beberapa bagian dari tembok atau gedung bait Allah itu dengan lapisan emas berkilau, ya, mahal tentu, juga dengan pualam putih. Tetapi juga sengaja Herodes dengan demikian melakukan pendekatan sosial religius politik untuk menguasai orang-orang Yahudi. Secara sengaja ibadah tetap boleh diselenggarakan. Ibadah untuk orang-orang Yahudi persilahkan, walaupun mereka tetap berada di dalam jajahan Romawi. Ya. Difasilitas dengan baik, gedungnya dihias dengan emas dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang bertanggung jawab memelihara bait Allah itu ternyata kehilangan kehormatan mereka, kehilangan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam keadilan dan kesetiaan. Dan disinilah kita lihat salah satu contoh bentuk konflik antara Yesus dengan ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki gitu ya, yang hidupnya di bait Allah. Mereka yang mengajarkan Taurat tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Mereka yang mengajarkan kasih tetapi tidak melakukan hukum kasih. Dan apa yang bisa dilihat oleh jemaat? Apa yang bisa dilihat oleh umat ketika pemimpin mengalami kehancuran moralitas dan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan? Apa yang bisa ditiru? Oleh karena itu Yesus berkata kepada mereka, para murid itu, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya kasih 2 warna itu ya, waspadalah, dan kata yang kedua adalah menyesatkan. Bapak Ibu Saudara, kedudukan sebagai seorang atau sebuah komunitas kepemimpinan di dalam rumah ibadah mestinya mengangkat dan punya harkat yang mulia. Ketika sejarah dari perjanjian lama, orang-orang yang memimpin di bait Allah adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Allah, sehingga mengatur dan melakukan manajemen bait Allah tentunya adalah dalam kemuliaan Allah, supaya umat juga dapat melihat, mengambil contoh dan melakukan apa yang mulia yang berasal dari bait Allah menjadi bagian di dalam kehidupan sehari-hari.
Tetapi ketika kehancuran terjadi, maka Yesus memberikan nasihat, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Apa artinya saudara? Yesus mengingatkan para murid supaya mereka selalu memiliki sikap kehati-hatian, kritis, selalu bangun nalar kita itu. Kita menjadi seorang yang kritis supaya jangan mudah ditipu, digoda dan dicobai. Menyesatkan itu artinya begitu ya. Kita tahu yang benar, ya, kita tahu arah yang benar, pedoman benar dari firman Allah, tetapi gangguan, cobaan, tantangan, bertubi-tubi datang gitu ya, tanggung gitu ya. Nah, tetapi tetaplah di jalan itu, waspadalah. Ya. Tetapi ketika godaan itu mengambil bagian, menguasai kehidupan kita, maka itu kita jadi orang yang sesat, disesatkan oleh cobaan itu, oleh godaan itu. Contohnya, ya, berapa ribu anggota Polri yang terjebak judi online? 4.000-an ya. Ngeri saudara, ngeri itu. Anggota Polri yang mestinya adalah dia yang mempunyai harkat martabat sebagai penegak hukum, menjaga dan melindungi hukum, ternyata gagal. Bukan hanya sebagai seorang yang beriman, tetapi iman juga harus dilakukan, perbuatannya juga melanggar apa yang disaksikan oleh imannya juga. Hidup sekarang ini bukan hidup yang mudah, iya. Tetapi apakah dengan hidup yang tidak mudah ini kita punya kekritisan, kita punya kewaspadaan, kita punya ketangguhan, kita punya ketulenan dasar iman yang kuat supaya jangan ditipu orang. Slide berikut next, Markus 13 ayat 7, Yesus berkata, "Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semua itu harus terjadi, tetapi kesudahannya belum tiba." Ketika saya membacakan ayat ini sekarang di mimbar ini, dan ketika saudara-saudara mendengar sekarang ini, saatnya belum tiba kan? Kita belum tiba pada masa kesudahannya. Kalau kesudahannya sudah tiba, ya nggak ada lagi kita di sini gitu. Nggak ada orang yang berbicara, nggak ada lagi orang yang mendengar, habis semua. Tetapi maksud Tuhan apa, saudara? Memang tidak ada yang tahu kapan akhir zaman itu. Anak, yaitu Yesus sendiri pun juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tetapi ketika kita mendengar perang di sana sini, konflik, ya, gelisah, iya pasti gelisah, pasti takut, iya pasti bimbang, iya. Tetapi apa? Tuhan mengatakan di atas semua itu harus terjadi. Bukan berarti bahwa segala sesuatu yang membuat hidup kita sengsara itu berasal dari Allah dan Allah yang membuat kita jadi sengsara. Tidak. Manusia juga punya free will, kehendak bebas untuk memilih dan menentukan keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya. Atau juga ada faktor lain yang membuat kita menjadi susah. Oleh karena itu saudara, dengan kewaspadaan, ketenangan dan penguasaan diri akan melepaskan para murid dari Mesias-Mesias palsu yang menyesatkan.
Oh, di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Kita jadi bingung. Yang benar yang mana? Ya. Nah, ini juga belajar tentang pemahaman ajaran tentang akhir zaman. Saudara, Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 25 mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana umat Tuhan harus bertekun dalam iman. Next. Artinya begini saudara, di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa kita kuasai, di tengah-tengah sesuatu yang tidak bisa kita tahu apa yang akan terjadi hari esok, entahkah ada perang lagi di sana, entahkah ada lagi bencana di sana, tugas kita cuma satu. Tetapi yang satu ini gak mudah, bertekun dalam iman. Korban Yesus hanya sekali untuk selamanya. Melalui iman kepada Yesus kita telah disempurnakan. Jadi mengajarkan kepada kita tentang pendamaian kita dengan Allah dan juga pendamaian di antara kita. Saudara, agresivitas kehidupan kita kadang-kadang membuat dosa itu terjadi. Tanpa kita sadari, saudara, setiap kita adalah orang-orang yang perlu menyalurkan hasrat kekerasan. Itu loh. Sebetulnya di balik topeng yang kelihatannya baik ini, dalam diri saya juga punya agresivitas, kecenderungan untuk bisa melakukan sebuah kekerasan. Baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Tetapi bagaimana kita tetap beriman? Ibrani mengajarkan bertekun dalam iman, mengingatkan bahwa korban penebusan dosa kita, kegagalan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, hanya satu yang menjadi korban, yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan damai. Jadi ketika saudara dan saya terjebak atau sudah jatuh di dalam kegagalan, tidak damai dengan Tuhan, tidak damai dengan sesama, kata maaf itu sulit diucapkan, kata mengampuni atau mengampuni sulit kita berikan. Mari kita belajar dari pengorbanan Yesus yang mendamaikan. Yang kedua, janji Allah tentang pengampunan. Dosa dan kesalahan kita tidak diingat-ingat oleh Allah lagi, kita telah diampuni sepenuhnya. Hakikatnya keselamatan itu sudah menjadi milik kita. Tantangannya adalah memelihara keselamatan dari Allah yang terus-menerus berproses. Makanya ibadah itu juga merupakan jadi proses penyucian, penyempurnaan, pemulihan, pendamaian, relasi dengan Allah dan relasi di antara kita. Menghadap Allah dengan penuh keyakinan karena darah Yesus, kita memiliki keberanian dan keyakinan. Saya suka mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu terjebak pada rasa kurang percaya diri, pada nilai-nilai iman yang sebetulnya dia sudah punya. Tetapi dia meragukan, apakah dengan kesabaran semua persoalan bisa selesai? Apakah dengan mengasihi semua kemarahan, semua dendam akan bisa diatasi? Apakah dengan kerendahan hati kesombongan bisa dikurangi dan bahkan dihilangkan? Selalu begitu kan? Kalau kita mau hanya sekedar orang yang menjadi sabar, kalau sekedar mau menjadi orang yang mengasihi, silakan. Tetapi dasar mengasihi kita, dasar mengampuni kita,
mestinya adalah Yesus Kristus, bukan kosongan. Kamu ngampuni, iya saya mengampuni, salaman, oke. Tetapi apakah salaman kita merupakan sebuah tindakan yang kita sadari, yakini, seperti kita yakini Kristus mendamaikan kita? Ya kan? Belum tentu kita sampai kepada dasar yang kuat itu. Sehingga segala perbuatan-perbuatan kita yang nampaknya kasih, yang nampaknya mengampuni, yang nampaknya memaafkan, tidak tuntas, gak selesai. Ya sekarang saya mengampuni, tapi di benak kepala saya, di benak otak saya, hati saya masih nyimpan marah, gitu kan? Padahal Tuhan sudah mengatakan keselamatan itu terjadi, pengampunan itu terjadi, dan Tuhan tidak mengingat lagi akan kesalahan kita. Yang keempat, keteguhan dalam iman berarti kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Keteguhan dalam iman akan membuat kita bertahan, tangguh dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang kelima, keteguhan beriman juga adalah berarti kita saling menguatkan satu sama lain. Mengapa Yesus mengutus murid-muridnya dua orang, bukan seorang diri? Ya. Supaya kalau satu yang jatuh, temannya lain yang kuat bisa mengangkat dia, menopang dia kan. Jatuh karena apa? Macam-macam hal orang bisa jatuh. Tapi ketika ada orang lain, kebersamaan, ikatan persekutuan, itu akan menguatkan kita. Oleh karena itu Ibrani 11 tadi mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan, persekutuan, ibadah kita. Gereja itu adalah persekutuan. Gereja itu bukan pendeta. Gereja itu bukan penatua. Gereja itu bukan saya seorang diri. Gereja itu adalah persekutuan tubuh Kristus yang diikat oleh kasih Kristus. Disinilah saudara-saudara kita saling menguatkan, saling menopang, menghibur satu sama lain. Slide yang berikut, next. Bapak Ibu Saudara, tema tentang akhir zaman selalu menarik. Orang bilang ngeri-ngeri sedap menariknya gitu ya. Kenapa? Karena di satu sisi akhir zaman itu sepertinya menakutkan orang. Ya, ketika kita mendengar istilah akhir zaman, pasti pikiran kita seperti wahyu. Naga, ada datang, ada bulan, ada ya. Seperti simbol-simbol yang menakutkan itu. Tetapi simbol itu mestinya dibaca, ditafsirkan. Apa artinya? Apakah akhir zaman itu menakutkan? Atau bagi orang yang percaya, akhir zaman itu adalah sebuah pintu untuk memasuki hidup kekal bersama Allah dalam kerajaan surga. Mana yang akan kita pilih? Ya. Saudara-saudara, banyak orang menjadi percaya, banyak orang menjadi pengikut Kristus karena imannya ditakut-takuti tentang ajaran akhir zaman itu. Apakah perlu kita beriman pada Yesus dengan ditakut-takutin? Apakah beriman itu berarti harus secara dewasa, dengan secara sadar kita memilih Kristus, dan bukan karena ketakutan-ketakutan?
Nanti kalau akhir zaman loh Tuhan datang, kamu di mana? Enggak sama-sama kita nanti ke sana, kamu di mana? Apakah perlu gitu? Nah, saudara, beriman mestinya adalah menjadi bagian yang kita sadari, kita akui dengan sungguh, dengan syukur, bukan karena takut dan khawatir. Karena apa? Allah berkarya lebih dulu di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya beriman kepada Tuhan bukan karena saya takut kepada Allah. Kebanyakan begitu ya. Tapi karena kita percaya Allah itu baik, Allah itu menolong, Allah itu membuka jalan. Dan iman itu berarti respon, tanggapan atas karya Allah yang baik itu. Bapak Ibu Saudara, memang akhir zaman itu menjadi misteri. Hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak. Yang kedua, perang, bencana, konflik selalu ada dan ini menjadi tanda, tetapi belum pada kesudahannya. Perang itu sudah ada sejak zaman ribuan tahun yang lalu. Bukan sekarang-sekarang aja. Yang ketiga, ini yang perlu kita lakukan. Panggilan kita adalah membangun dan memelihara kehidupan melalui inovasi pembangunan ekonomi, inovasi pembangunan kemanusiaan kita, pembangunan ekonomi bukan sekedar uang, tetapi bagaimana membangun juga kemanusiaan dan juga karakter kekristenan. Saudara, ketika tema kita berbicara segala kemegahan akan runtuh, segala kemuliaan akan runtuh. Karakter kekristenan apa yang perlu kita bangun? Di tengah-tengah segala sesuatu yang sementara dan fana ini, saudara akan berjalan memegang iman saudara di dalam karakter seperti apa? Ada sebuah buku yang mempersiapkan saya sebelum saya masuk ke emeritasi, How to Live a Life in Crescendo. Bagi orang yang suka musik tahu crescendo itu adalah tempo, tak 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 gitu ya, tak tak 3/4, 2 ketuk, berapa ketuk gitu ya, itu ketukan. Crescendo berarti makin lama makin cepat ya. Oh Daud, kamu tuh udah 60. Oh iya udah segitu ya umur saya. Masa hidup manusia berapa tahun? 70 tahun? 80 tahun? Alkitab Mazmur mengatakan ya 80 tahun ya, banyak sakitnya lah gitu. Tetapi artinya apa? Dalam buku itu mau mengatakan ketika kita hidup di dalam crescendo, makin lama makin cepat ketukan-ketukan itu tak 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 tak, tak gitu ya. Justru pada setiap ketukan momen itu kita lakukan dengan sebaik mungkin, semakna mungkin, sebernilai mungkin. Ya. Karena hidup kita makin lama makin tak 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 tak. Gitu. Bulan depan udah bulan Desember. Rasanya baru aja kemarin masuk tahun baru. Tiba-tiba udah di penghujung tahun lagi. Minggu depan Bapak Ibu Saudara, tema khotbah kita tentang Yesus sebagai Raja. Dalam siklus kalender gerejawi, minggu depan itu adalah minggu terakhir untuk memasuki
siklus tahun gerejawi yang baru, Minggu Advent pertama. Ya, cepat ya, cepat sekali. Oleh karena itu apa yang kita harus lakukan, saudara? Firman Tuhan mengajak kita untuk tetap bertekun dalam iman. Perang segala sesuatu itu memang udah ada dari dulu. Ya. Kesusahan hidup manusia iya, tetapi baiklah kita tetap berpegang dalam iman, berteguh tekun dalam iman. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini boleh mengingatkan kita tentang bagaimana panggilan kita. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk punya iman yang diuji, teruji melalui berbagai macam kesusahan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita yang sementara ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa dalam surga, dalam ibadah ini kami juga diingatkan bahwa kami adalah sebuah persekutuan tubuh Kristus. Kami ingin mengambil bagian mendoakan untuk umat Tuhan maupun juga untuk masyarakat sekitar kami. Untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun dari tanggal 18 sampai 28 November. Tuhan telah memberikan usia yang diperbaharui. Tuhan juga yang memberikan bagi mereka kesehatan, pengharapan, rasa syukur atas usia maupun juga kesempatan yang Tuhan bukakan dalam kehidupan mereka untuk mereka isi sebagai seorang anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa pokok-pokok doa bagi jemaat Tuhan, bagi pelayanan majelis jemaat dan badan pelayanan, bagi program-program pelayanan di jemaatmu di sini GKI Pamanukan, bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi presiden dan kabinet yang baru, kabinet merah putih. Tuhan juga yang menolong agar mereka tetap dapat memberikan yang terbaik, mensejahtera, memakmurkan masyarakat bangsa kami di tengah-tengah berbagai ancaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Tuhan yang menolong agar konsolidasi maupun sinkronisasi antar pemerintah, bagian-bagian departemen antar pemerintah boleh saling bekerja bersama-sama. Kami juga mendoakan untuk proses kependetaan Bapak Penatua Yosafat
Hanario, Tuhan juga yang menolong hamba-Mu ini di tengah-tengah panggilannya sebagai seorang gembala Tuhan. Biarlah proses-proses yang sedang diikuti boleh terus mendapatkan bagian di dalam umat Tuhan, dan kami semua pada waktunya boleh terus mendukung Bapak calon pendeta kami ini untuk bisa menjadi gembala di tempat ini. Yang mendoakan juga anggota jemaat dan simpatisan yang sedang sakit maupun juga dalam proses pemulihan. Kami membawa dalam doa kami Bapak Walanda, Bapak Daniel Sihaan, Ibu Yuliana, Ibu Sundari dan anak Joel. Mungkin masih ada beberapa saudara kami. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Engkaulah yang punya kuasa untuk bisa menyembuhkan mereka. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan perawatan dan pengobatan yang baik. Segala kebutuhan untuk pengobatan, perawatan, Tuhan juga yang mencukupkan. Sertailah keluarga kami ya Tuhan, sertailah panggilan kami tengah-tengah tugas pelayanan maupun juga pekerjaan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan, dan dengan bersuka cita mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, di setiap kehidupan kami yang bisa kami lalui walaupun itu dalam suka ataupun duka ya Bapa. Semuanya Tuhan bisa kami lewati karena
pertolongan Tuhan hingga saat ini kami bisa berada di rumah-Mu ini, dan kami telah memberikan persembahan syukur kami Bapa. Untuk itu Bapa, ajar kami untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah seluruh persembahan ini Bapa yang telah kami kumpulkan, biar dipergunakan sebaik mungkin hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati para penatua yang akan mengelolanya Tuhan, sehingga semuanya dipergunakan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ampun jika kami masih tidak bisa bersyukur. Biarlah kami Tuhan ke depannya memikirkan dan kami mampu untuk selalu bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.